Hari ini, kami akan mengulas profil seorang tokoh nasional yang layak dijadikan sebagai role model dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Hatta? Sosok yang populer dengan nama Bung Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock atau sekarang yang dikenal sebagai Kota Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau memulai pendidikan di Sekolah Rakyat Melayu Fort de Kock pada tahun 1913. Setelah lulus, beliau melanjutkan studi ke MULO atau Pendidikan Dasar Lebih Lanjut di Kota Padang. Sejak inilah Bung Hatta mulai tertarik pada pergerakan. Ia lantas bergabung dengan Jong Sumatera. Sosoknya kian mengemuka semasa menimba ilmu di Rotterdam pada tahun 1921. Bung Hatta bergabung dengan Perhimpunan Indonesia. Dan pada tahun 1926, Bung Hatta menjadi pemimpin organisasi pergerakan nasional di Belanda tersebut. Karena pengaruhnya yang besar, Bung Hatta berkali-kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial. Namun, perjuangannya tidak pernah berhenti, hingga menjadi sosok yang mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bung Hatta, sosok yang patut dijadikan role model bagi kita. Karena dalam perjalanan hidupnya, Bung Hatta menerapkan prinsip nilai-nilai dasar aneka. Mari kita bahas nilai dasar aneka dari sosok Bung Hatta yang dapat kita teladani bersama. Bung Hatta adalah sosok yang menolak adanya paham etatisme, di mana paham etatisme adalah paham yang lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan rakyat. Paham ini muncul pada awal kemerdekaan. Bung Hatta berusaha keras mewujudkan pemerintahan yang demokratis, konstitusional, yang menjamin kemerdekaan hak asasi warga negara. Bung Hatta secara konsisten berjuang mengimplementasikan azas-azas universal pemerintahan yang baik. Bung Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama Insinyur Soekarno dan tokoh intelektual lainnya, beliau berupaya mewujudkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Hatta selalu memberikan sumbangsih pemikirannya dalam banyak hal, mulai dari dasar negara, konsep NKRI, proklamasi, hingga gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Bung Hatta dikenal jujur, rendah hati, dan bijaksana, tidak mau memanfaatkan jabatan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadinya. Ia melarang keras bagi pegawai maupun keluarganya memanfaatkan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Bung Hatta pernah amat menginginkan sepasang sepatu, namun hingga akhir hayatnya, Bung Hatta tidak juga mendapatkan sepasang sepatu Bali tersebut karena uang yang ditabungnya tidak pernah cukup. Sebagai tokoh intelektual, Bung Hatta telah melahirkan berbagai pemikiran untuk memajukan bangsa. Salah satunya adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang diwujudkan melalui koperasi. Gagasan ekonomi kerakyatan dari Bung Hatta ini adalah wujud komitmen dari beliau untuk membangun perekonomian bangsa. Kini, gagasan ekonomi kerakyatan dari Bung Hatta masih terus hidup. Terbukti dengan adanya dukungan pemerintah terhadap UKM sebagai tulang punggung ekonomi negara. Bung Hatta juga memiliki sifat anti korupsi. Salah satu kisahnya tertuang pada tahun 1970 saat perjalanan Bung Hatta ke Tanah Merah di Irian Jaya. Bung Hatta diberi amplop berisi uang. Akan tetapi Bung Hatta menolak dan mengatakan bahwa uang itu adalah uang rakyat dan harus dikembalikan ke negara.